Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Mudah-mudahan kalian pada hari ini masih sehat, segar, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Tentang perkembangan seni budaya Nusantara, Ibu akan bagi dulu. Kita pada hari ini akan membahas tentang perkembangan seni rupa Nusantara. Dalam perkembangan seni rupa Nusantara, kita bagi menjadi 4 zaman. Pertama, zaman batu, zaman logam, zaman klasik, dan zaman Indonesia baru. Anak-anakku sekalian, mari kita simak dulu tentang zaman batu. Zaman batu dibagi juga menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua atau disebut Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, dan zaman batu besar Megalitikum. Nah, yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Pada zaman ini sudah ditemukannya lukisan kuno di Gua Leang-Leang yang berasal di daerah Sulawesi Selatan, berupa telapak tangan dan tubuh manusia. Sudah mulai tercipta karya seni yang memiliki fungsi pakai yang bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat kapak genggam, dan benda ini juga ditemukan di tempat-tempat yang lain, sehingga pada zaman ini bukti-bukti dari adanya zaman Paleolitikum. Berikutnya pada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Nah, pada zaman batu tengah ini ditemukan bukti beberapa temuan seperti ujung panah, flaks, batu penggiling, pipisan, kapak batu, dan alat-alat dari tanduk rusa. Nah, ini membuktikan bahwa dengan penemuan ini pada zaman batu tengah itu sudah adanya perkembangan. Nah, berikutnya yaitu zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini seni rupa lebih maju lagi dengan ditemukannya tembikar dari tanah liat yang sudah diberi motif hiasan yang bersifat magis, seperti perhiasan cincin, ada kalung, ada gelang dari batu, dan ada pakaian dari kulit kayu. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah zaman batu besar, yaitu zaman Megalitikum. Pada zaman Megalitikum ini ditemukannya dolmen. Dolmen ini yaitu sejenis meja besar dari batu yang berukuran besar yang fungsinya untuk meletakkan sesaji di atasnya dan juga sebagai tanda bahwa di bawahnya ada kuburannya. Selain dolmen, di zaman itu ditemukan juga punden berundak. Punden berundak itu yaitu berupa sebuah batu yang disusun berundak menyerupai candi atau arca batu. Lalu yang berikutnya ditemukan kuburan batu atau sarkofagus, yaitu sejenis peti dari batu untuk menyimpan orang mati. Dan yang terakhir pada zaman Megalitikum ini ditemukannya menhir. Menhir itu yaitu berupa sebuah bangunan yang menyerupai tubuh sebagai tanda bersemayamnya roh-roh dan kekuatan gaib menurut kepercayaan kuno. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pada zaman batu. Sekarang kita maju selangkah lagi yaitu ke zaman logam. Pada zaman logam ditandai dengan masuknya kebudayaan Indochina ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Mulai bisa menciptakan berbagai benda dari bahan logam. Nah, ini makanya disebut juga zaman logam. Inilah contoh peninggalan pada zaman logam. Setelah zaman logam, kita maju lagi, melangkah lagi, yaitu pada zaman klasik. Pada zaman klasik ini dibagi dua, yaitu pada masa Hindu-Buddha dan masa
perkembangan Islam. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha, di sini ditemukannya beberapa candi-candi di wilayah Nusantara seperti Candi Borobudur yang kalian kenal, Candi Mendut, dan candi-candi lainnya. Dan pada masa perkembangan Islam, ini ditemukannya atau pada masa kerajaan Islam banyak meninggalkan seni bangunan seperti masjid dan makam, bangunan keraton, dan kaligrafi yang bernuansa Islami atau bercorak Islami. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian, yaitu zaman Indonesia Baru. Zaman Indonesia Baru ini mulai dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Karena masa itu negara kita dijajah oleh kolonialisme Barat, kolonialisme Jepang sampai masa kemerdekaan. Pada zaman Indonesia Baru, seni rupa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu masa perintisan, masa Moyindi, masa Cipta Indonesia, masa kemerdekaan, dan masa seni rupa baru. Jadi itulah yang ingin Ibu sampaikan mengenai perkembangan seni rupa Nusantara. Semoga kalian bisa menyimak dan memahaminya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu cukupkan sekian pembahasan tentang perkembangan seni rupa Nusantara. Semoga kalian bisa lebih mendalami lagi tentang perkembangan seni rupa Nusantara. Kalau ada yang memang belum memahaminya, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi. Baik, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.